Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya, kita bertemu lagi pada pertemuan kali ini ya. Yaitu adalah pertemuan P2K2. Apa Bu P2K2 itu? Pertemuan kemampuan Keluarga. Nah, untuk lebih mempercepat waktu ya agar tidak terbuang waktunya, kita mulai ya kegiatan pertemuan P2K2 ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah pembukaan sudah kita laksanakan ya. Untuk selanjutnya pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi tentang modul 1 ya, pengasuhan dan pendidikan anak. Di sesi ke-1 menjadi orang tua yang lebih baik, dan langkah keduanya itu sikap dan perilaku orang tua. Nah, yang akan saya bahas itu adalah sikap dan perilaku orang tua terhadap anaknya ya. Nah, tentu di sini kita perlu mendidik anak itu supaya anak kita itu baik ya untuk kehidupannya. Nah, sebelum kita lanjut ya, saya ingin mengetahui ya, masih semangat Bu? Masih semangat. Coba kita tepuk P2K2 dulu ya agar lebih semangat ya untuk mengikuti pertemuan kali ini. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, itu ya Bu ya. Tepuk P2K2 agar kita semangat dalam mengikuti pertemuan P2K2 ini. Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang sikap dan perilaku orang tua. Nah, sikap dan perilaku orang tua tentunya ini akan dapat ditiru ketika orang tua itu berbuat sesuatu terhadap anaknya. Nah, makanya ketika kita mengurus anak itu harus dengan baik ya, dengan perkataan dan perbuatan itu harus sejalan gitu ya, harus sejalan. Nah, sekarang di sini yang hadir itu ada 11 orang ya, 11 orang. Nah, kita akan bentuk kelompok ya, kelompok sampai kelompok 3 lah, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, ini kelompok 1, coba hal apa Bu yang dapat membahagiakan orang tua terhadap anaknya? Kelompok 1 apa Bu? Ketika mengikuti apa yang dicontohkan orang tua. Ketika mengikuti apa yang dicontohkan oleh orang tua. Nah, ini tentu anak itu penurut ya, mungkinnya penurut, jadi bisa menuruti apa yang diperintahkan oleh orang tua. Tepuk salut untuk kelompok 1 coba. Tepuk salut, 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 salut. Nah, terima kasih untuk kelompok 1 ya yang sudah menyampaikan contohnya ya terhadap yang membahagiakan orang tua terhadap anaknya. Coba selanjutnya untuk kelompok 2, hal apa yang dapat membahagiakan? ketika sehat dan perilakunya baik ke orang tua. Ketika anaknya itu sehat dan baik perilakunya kepada orang tua ya. Nah, tepuk hebat buat kelompok 2. Tepuk hebat, 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 hebat. Terima kasih kelompok 2 yang sudah menyampaikan perilaku yang baik ya terhadap orang tuanya. Selanjutnya untuk kelompok 3, hal apa Bu yang dapat membahagiakan orang tua? Pintar, rajin, mau membantu orang tua. Pintar, rajin, dan mau membantu orang tua. Nah, ini tentu salah satu yang bisa diperlihatkan ya ketika anak itu dapat
membantu dan rajin dan pintar ya, itu yang dapat membahagiakan orang tua. Oke, selanjutnya ya di sini kita akan ada dua ya tadi, hal-hal apa yang dapat membantu orang tua atau apa membahagiakan orang tua. Selanjutnya ada satu lagi ya tadi yang dapat membahagiakan, dan sekarang apa Bu yang dapat menyulitkan terhadap orang tua kepada anak? Yang menyulitkan apa Bu? Membantah apa kata orang tua. Membantah Membantah apa kata orang tua. apa kata orang tua. Satu. Terus lagi Bu, ada lagi? Susah dibilangin. Susah dibilangin. Terus ada lagi? Udah. Oh, cukup segitu. Cukup Pak, Oh, pentingnya aja. Yang pentingnya saja ya. Jadi ketika menyulitkan orang tua terhadap anaknya itu adalah ketika disuruh susah dan membantah apa yang dikatakan oleh orang tua. Itu juga ya cukup ya. Jadi tentu yang ini menjadi permasalahan orang tua ya, ketika anaknya sulit untuk diarahkan, juga sulit untuk diperintah. Nah tentu ini permasalahan yang harus diselesaikan, harus dicari solusinya. Solusinya gimana? Solusinya kita kan punya punya suami ya, jadi mengurus anak itu jangan sendiri, harus bersama-sama semua ya, harus semua mengurus anak itu ya, suami, ibunya. Jadi ketika ada masalah pun juga mungkin harus berdiskusi, cari jalan solusinya bagaimana ya ketika anak sulit untuk diarahkan ya. Jadi menjadi orang tua yang lebih baik itu adalah impian bagi setiap orang tua ya. Orang tua harus memiliki peranan yang penting dalam mendidik anak ya. Anak-anak yang meniru sikap dan perilaku orang tua, apa yang ditiru oleh anak itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian mempengaruhi pembentukan karakter anak ya. Nah, kemudian sikap dan perilaku orang tua. Nah, cara menjadi orang tua yang lebih baik tentunya salah satunya adalah dengan selalu mengingat hal-hal yang dapat membahagiakan gitu yang dirasakan oleh orang tua, sehingga anak akan merasakan kasih sayang dari orang tuanya ya, ketika selalu diingat-ingat mengenai kebahagiaan. Nah, orang tua harus memiliki karakter diri yang baik sehingga antara perkataan dan perbuatan itu harus sejalan ya Bu ya. Nah, kemudian jadi kita harus memiliki konsep diri yang positif ya Bu ya. Ketika orang tua memiliki pikiran yang positif terhadap diri dan anak-anaknya, maka hal ia yang akan mendorong untuk berperilaku dan bertutur kata yang baik pula, sehingga termasuk kepada anak. Orang tua merasa positif terhadap dirinya sendiri, berperilaku baik kepada anak. Nah, itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya kita akan berdiri Bu, akan memperagakan ya, bagaimana kita mendidik anak, menirunya itu agar sejalan gitu ya antara perbuatan dan perkataan ya. Ibu masih ingat ini Bu? Apa ini teh? Kepala, pundak, lutut kaki. Teh pelajaran di mana mendidik anak itu ibaratkan seperti nanti ibu akan lebih kemana gitu ya, apakah lebih kepada perkataan atau perbuatan gitu kan ya. Kalau misalkan saya bilang nanti kepala tapi ibu ke lutut misalkan gitu ya, atau ya gitulah pokoknya ya. Nah sekarang kita awali dulu ya Bu ya, dari mulai kepala, pundak, lutut, kaki. Nah diulang-ulang selama 3 kali ya Bu ya. Oke siap? Siap. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah gitu ya Bu ya.
Sekarang tadi kan udah ya 3 kali berulang-ulang. Sekarang akan saya katakan ya. Kepala, pundak, kepala, pundak, hidung, mata, telinga, kepala, pundak, pundak. Dan ningali ka dia, Bu, ningalina ka dia nya, ningalina ka api, tong tumpul. Handi. Kepala. 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 Pundak. Udah, kebingungan ya. Kaki. Lutut, ilmunya. Kaki. Kepala. Kepala. Pundak. Lutut. Kepala. Pundak, kaki. Jadi karena perkataan ya Bu. Karena harus memang ke Kalau perbuatan. dia bingung jadi meniru yang Halus nanti ibu teh melihat, jangan merem, tapi melihat ya. kalau melihat jadi niru. Nah, jadi tadi udah mulai tidak konsisten ya ibu ketika melihat saya bilang kepala, tapi yang dipegang lutut, gitu kan ya. Nah itu hal-hal yang bisa mencontohkan. Ya duduk lagi Bu, silakan duduk kembali ya. Jadi tadi ibu sudah memegang kepala, pundak, lutut, kaki ya, diulang-ulang selama 1 sampai 3 kali. Nah kemudian juga tadi sudah diulang-ulang dengan dipercepat ya. Lakukan pengulangan beberapa kali juga sudah dilakukan. Nah mulai bertindak tidak konsisten tadi ibu ya, ketika saya memegang kepala tapi yang dikatakan lutut gitu kan ya. Nah tadi sudah mulai tidak konsisten karena melihat berbeda dengan yang dikatakan gitu, yang diucapkan. Nah jadi berbeda, misal menyebutkan kepala namun memegang lutut ya. Nah kesimpulannya lebih mudah mengikuti apa yang kita lihat ya, daripada apa yang kita dengar. Begitu pula dengan anak-anak kita ya, dan cenderung mencontoh meniru perbuatan daripada yang dilakukan oleh orang tuanya ya, oleh orang tuanya. Nah segitu mungkin Bu, ada yang masih bisa dilakukan atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, cukup. Terima kasih ya Bu ya, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan ya. Sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang, kita akan membahas materi sesi selanjutnya. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri, kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.